jika kita ingin masuk ke dalam program studi, misalnya kita mau masuk ke olahraga ataupun ke teknik komputer, kita harus memiliki prestasi di bidangnya agar relevan dan memiliki nilai lebih untuk bisa masuk ke program studi tersebut. Soal cerita itu biasanya kita menganalisis isi, apa isi dari teks tersebut, deskripsi teks tersebut, apa topik utama dari teks tersebut gitu kan. Halo teman-teman, balik lagi di channel Irama Widya. Kali ini kita akan ngomongin tentang perubahan istilah seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang kemarin udah dirubah sama Kemendikbudristek. Dari dulu kita mengenal yang namanya SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Sekarang ada 2 poin yang dirubah istilahnya sama Kemendikbudristek. Yang pertama dari SNMPTN sekarang berubah menjadi SNBP. Iya, SNBP. Dan yang kedua ada SBMPTN dirubah menjadi SNBT. Mungkin keduanya itu penamaannya agak mirip-mirip. Yang SNMPTN menjadi SNBP dan yang SBMPTN menjadi SNBT. Perbedaannya BT dan BP, BP dan BT. Cuman itu aja. Nah, di dalam SNMPTN ini atau SNBP ini ada yang berubah, yaitu jika kita lihat dari laman CNN Indonesia, SNBP dinilai melalui 2 komponen. Yang pertama, penilaian yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Dan yang kedua, penilaian yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan atau prestasi paling sebanyak 50% dari bobot penilaian. Dan di sini prestasi yang dimaksudkan itu jika kita ingin masuk ke program studi, misalnya kita mau masuk ke olahraga ataupun ke teknik komputer, kita harus memiliki prestasi di bidangnya agar relevan dan memiliki nilai lebih untuk bisa masuk ke program studi tersebut. Dan yang selanjutnya, mekanisme SNBT dilakukan dengan menggunakan tes berstandar berbasis komputer atau yang biasa kita kenal UTBK itu ya. Dan di sini tes untuk mengukurnya yaitu ada tes potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya ada di sini ada tes potensi kognitif ya. Kalau kita lihat di sini, tes potensi kognitif adalah tes untuk menguji kemampuan berlogika dan menganalisis suatu masalah. Tes ini akan menguji kemampuan problem solving dan bernalar. Potensi kognitif menjadi salah satu subtes yang akan diujikan pada tes skolastik. Di sini mungkin tes ini lebih mengacu kepada berpikir kritis kita dalam menangani suatu masalah dan memiliki logika yang cepat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan yang kedua ada penalaran matematika. Di sini penalaran matematika yang dijelaskan yaitu, peserta SNBT 2023 tidak hanya akan dituntut memasukkan rumus untuk menyelesaikan soal, tetapi juga menggunakan logika serta analisis. Tidak mengherankan jika calon peserta SNBT harus belajar keras untuk memahami teori pada materi matematika sekaligus mengasah kemampuan logika agar bisa cepat menjawab soal dengan tepat dan cepat. Nah, jadi dari yang dijelaskan dari penalaran matematika ini, soal matematikanya itu tidak hanya berupa angka gitu kan. Biasanya kita mengenal matematika itu langsung soalnya angka 2 tambah 2 4 dan sebagainya. Tapi dari sini kita lihat bahwa soalnya bisa berupa soal literasi yang dimana kita harus menganalisis untuk menemukan pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan soalnya. Dan yang ketiga itu ada literasi dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau misalnya literasi dalam bahasa Indonesia kita udah tahu lah ya, kalau misalnya bahasa Indonesia itu kebanyakannya menganalisis soal cerita, yang mana kalau soal cerita itu biasanya kita menganalisis isi, apa isi dari teks tersebut, deskripsi teks tersebut, apa topik utama dari teks tersebut gitu kan.
Nah, kalau bahasa Indonesia literasi dalam bahasa Indonesia itu masih sama. Dan juga ada yang keempat itu literasi dalam bahasa Inggris. Itu pun sama, hanya berbeda bahasanya. Kayak kita menganalisis sebuah teks cerita dari bahasa Inggris yang kita harus cari apa itu isinya, apa topik pembahasannya, apa kesimpulannya, apa deskripsinya. Nah, teman-teman, sebagai bahan latihan untuk mempersiapkan UTBK SNBT 2023 nanti, kita kedatangan buku baru loh dari penerbit Irama Widya yang mungkin relevan dengan tes yang akan datang di 2023. Kita coba lihat. Ini dia buku Bank Soal UTBK SNBT TPS 2023 yang ditulis oleh Fitri Lianingsih, Ahmad Afandi, dan Sefi Rahayu. Di dalam buku ini memuat variasi soal TPS terbaru 2023, tertulis ya, terbaru 2023, yang di dalamnya ada potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Tidak lupa buku ini mengacu pada Permen Kemendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Oh iya, teman-teman juga akan mendapatkan soal-soal HOTS, gratis tryout online, latihan TOEFL, dan soal-soal TPS lainnya hanya dengan men-scan barcode yang ada di cover buku ini nih. Kelihatan ya teman-teman? Lanjut saja, kita lihat isi bukunya. Dalam isi bukunya di halaman 3 tentu saja ada prakata yang biasa diberikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca. Selanjutnya terdapat petunjuk pengerjaan soal. Seperti biasa di setiap buku pasti ada petunjuk pengerjaan soal karena soalnya akan berbeda-beda. Dan kita lihat daftar isinya. Di sini tersedia beberapa paket. Kita lihat paket 1A. Di sini judul paketnya itu soal tes potensi skolastik TPS 2023. Nah, ini bisa menjadi bahan latihan teman-teman untuk mempelajari soal-soal yang akan muncul nantinya di UTBK 2023 nanti. Yang paket 1 itu ada soal tes potensi skolastik, SBMPTN, dan kunci jawabannya. Oh iya teman-teman nih, kelebihan dari buku ini, kita akan mendapat paket soal beserta jawaban dan pembahasan. Jadi nanti teman-teman bisa mencek langsung jawaban teman-teman yang udah mengerjakan itu apakah sudah benar, dan misalnya teman-teman masih bingung untuk mengerjakannya, kita bisa lihat jawaban dan pembahasannya secara langsung. Nah, di sini juga kita bisa lihat teman-teman, kalau misalnya ada di paket 6. Di paket 6 itu ada soal prediksi tes potensi skolastik 2023. Nah, ini bisa menjadi gambaran teman-teman untuk menebak bagaimana bentuk soal yang nanti diujikan pada saat UTBK SNBT 2023 nanti. Kita lihat contoh soal dari paket 1A yang potensi kognitif. Contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita lihat di penalaran matematika yang bentuk soalnya katanya bukan berubah, lebih ke berbeda sih kalau misalnya penalaran matematika. Yang sekarang itu tidak banyak menggunakan, tidak langsung ke rumus-rumus atau angka-angka. Sekarang lebih ke banyak menganalisis soalnya terlebih dahulu. Seperti halnya ini dia soalnya. Nah, bisa kelihatan teman-teman. Kalau misalnya di sini ada grafik, ada tabel, dan ada soalnya. Jadi kita di sini harus bisa menganalisis soalnya terlebih dahulu sebelum mengerjakan ke rumus-rumus. Nah, buku ini teman-teman bisa dapatkan di Irama Widya Online atau bisa mengunjungi official e-commerce kami di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, atau bisa menghubungi customer service yang ada di bawah ini. Dan juga buku ini tersedia di Gramedia seluruh Indonesia. Baik teman-teman, segitu aja untuk review buku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.